Tapi ketika sang anak yang masih semata wayang ini sudah bisa membantu meringankan beban beliau, turun perintah untuk menyembelih. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Kalau kurban itu bukan 1 juta pahala. Bikulli sya'rah. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini kurban?" Rasulullah SAW menjawab, kurban ini adalah sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan atau perlakuan atau perbuatan. Sunnatu abikum. Ini adalah sunnahnya kakek kalian, Ibrahim alaihissalam. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim rencananya apa? Menyembelih anak. Menyembelih Ismail itu kan dasarnya. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, yang menjadi Khalilur Rahman, itu karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah yang sangat beliau cintai, tidak beliau sekutukan dengan cinta beliau kepada Allah sesuatu apapun, walaupun dengan anak. Nabi Ibrahim kan termasuk lama baru memiliki anak. Sudah enggak memungkinkan lagi memiliki anak, istrinya pun sudah enggak memungkinkan lagi, ajuz. Ya, Siti Sarah sudah mengatakan anak ajuz, enggak sanggup. Ya, sudah tua, renta. Sehingga Nabi Ibrahim dinikahkan dengan Siti Hajar. Riwayat yang lemah mengatakan Siti Hajar ini pembantunya Siti Sarah. Itu enggak betul. Bahkan mengatakan bahwa Siti Hajar ini budaknya Siti Sarah. Ini riwayat yang seperti ini ingin merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, yang pertama Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Pertama sekali menikah dengan Siti Sarah sampai puluhan tahun, mungkin 80 tahun enggak punya anak. Siti Sarah mengusulkan kepada Nabi Ibrahim agar menikahi Hajar. Yang mana Hajar ini sebenarnya wanita mulia juga, wanita terhormat di masa itu. Bukan pembantu, bukan budaknya. Lalu lahirlah dari Siti Hajar ini Nabi Ismail alaihissalam. Lalu setelah Siti Hajar melahirkan, kuasa Allah Subhanahu wa taala, selang hanya beberapa waktu Siti Sarah pun hamil juga. Dari Siti Sarah lahir seorang putra yang bernama Ishak. Ishak lalu punya anak lagi namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak lagi, anaknya ada 12. Ya'qub ini nama lainnya adalah Israil. Israil itu bahasa Ibrani. Isra artinya abdun, il artinya Allah. Jadi Israil artinya Abdullah. Maka kita jangan melaknat Israel, tapi yang kita laknat itu negaranya. Ya, negaranya, negara Israel itu. Jadi Ibu sekalian, di antara putra Nabi Ya'qub itu ada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan nabi-nabi dari Bani Israel, anak atau keturunan Ya'qub itu rata-rata semuanya itu adalah dari garis keturunan Ishak. Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail punya putra, punya anak, enggak jadi nabi. Cucunya enggak ada jadi nabi. Cicitnya enggak ada jadi nabi. Enggak ada nabi. Sampai ke Abdul Muttalib punya 10 orang anak laki-laki. Di antara anak laki-laki tersebut Abdullah punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa dikatakan oleh para ulama? Allah Subhanahu wa taala memang tidak memilih dari keturunan Ismail seorang nabi hingga ke Nabi Muhammad. Seolah-olah garis keturunan ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang melampaui
garis keturunan Nabi Ishak yang punya nabi-nabi Bani Israel. Baik, sudah hadirin hadirat sekalian, seorang nabi yang kaya, punya usaha jahit, Nabi Ibrahim, punya hewan ternak yang luar biasa, kaya luar biasa, tapi nggak punya anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau anak di usia mendekati 80 tahun. Kekasih Allah berdoa, enggak langsung rupanya 80 tahun. Tapi ketika sang anak yang masih semata wayang ini sudah bisa membantu meringankan beban beliau, turun perintah untuk menyembelih. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Perintah Allah siap dijunjung. Itu anak Bapak sekalian. Kita diminta bukan berkurban atau mengorbankan istri atau anak kita. Yang kita diperintahkan kurban itu sebahagian kecil dari harta kita, yang mana nanti juga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban termasuk ibadah yang bisa membuka keran rezeki melimpah ruah. Jadi jangan takut miskin karena sebab kurban. Benar kalau Anda sampai berutang, nggak wajib Anda berkurban. Kalau harta Anda hanya 2 juta, Anda tidak diwajibkan mencari hewan kurban 2 juta. Ini yang menjadi masalah adalah orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki. Kenapa tidak berkorban? Nanti habis harta saya. Ketahuilah bahwa ibadah korban termasuk di antara ibadah yang bisa mendatangkan harta dan rezeki. Bukankah di antara penghambat antara kita dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang kita lakukan? Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, tidak ada rezeki tertunda sampai ke kita melainkan karena dosa yang kita lakukan, Bapak sekalian. Dan ibadah kurban itu dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Setahun yang telah lalu. Bahkan dosa-dosa sebelumnya lagi. Ketika Sayyidah Fatimah dijumpai oleh Rasulullah SAW masih dalam rumah di hari raya kurban, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki." Wahai Fatimah, berdirilah, saksikan hewan kurbanmu yang akan disembelih. Fa innaha bi awwali qitratin min damiha. Karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu dengan titisan darahnya yang pertama jatuh ke atas muka bumi, yaghfirullahu laki ma taqaddama min dzambiki. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Begitu gembiranya Sayyidah Fatimah. Rupanya luar biasa ibadah kurban itu. Sehingga Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, ini khusus untuk engkau dan keluargamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ini untukku dan keluargaku dan juga seluruh umatku." Sayyidah Fatimah yang sudah dijamin menjadi ahli syurga, bahkan menjadi penghulunya wanita ahli syurga, begitu gembira dengan fadilat ibadah kurban ini. Bagaimana kita enggak gembira? Karena kita belum tahu lagi masuk surga atau tidak. Tapi manakala kendaraan sudah disiapkan, mustahil kendaraan sudah disiapkan kita enggak menungganginya. Kalau hanya menjadi kendaraan kemudian enggak kita pakai di hari akhirat, ini berarti yang ada adalah kesia-siaan. Mustahil kesia-siaan itu berlaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda ibadah korban termasuk di antara ibadah yang bisa menghantarkan kita ke syurga.